Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah dijelaskan tentang lahirnya agama Hindu-Buddha. Jadi sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara agama Hindu-Buddha bisa datang ke Indonesia? Siapa sih yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Sebelumnya, ini materi kali ini merupakan pertanda kalau kita sudah meninggalkan masa praaksara. Masa praaksara itu yang kemarin adalah zaman Paleolitikum, Mesolitikum, sampai zaman Megalitikum. Dengan datangnya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, merubah 3 hal. Ini harus kalian ingat ya, 3 hal penting yang berubah dengan datangnya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, sebentar ya. Yang pertama itu adalah mengubah masyarakat Indonesia yang tadinya tidak kenal tulisan menjadi kenal tulisan. Ini dikarenakan adanya ajaran dari agama Hindu-Buddha yang mengajarkan tentang aksara. Lalu yang kedua, mengajarkan yang tadi tidak mengenal agama menjadi mengenal agama. Karena sebelumnya pada masa praaksara kita hanya mengenal kepercayaan, tapi dengan masuknya agama Hindu-Buddha kita mulai mengenal agama. Lalu yang ketiga, merubah sistem pemerintahan yang tadi pemerintahan yang secara kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Kalau kesukuan pemimpin tuh bisa diambil dari mana saja, kalau kerajaan pemimpin adalah cara mengambil dengan cara keturunan. Jadi ada 3 hal yang berubah ya. Tidak mengenal tulisan menjadi mengenal tulisan, tidak mengenal agama menjadi mengenal agama, merubah sistem kesukuan menjadi sistem kerajaan. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, siapakah yang membawa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Ini akan kita bahas sekarang. Oke, teori kedatangan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Di sini ada 5 teori. Di sini kenapa ada bisa sampai 5 teori? Karena terserah kalian mau percaya yang mana, karena setiap teori ini ada bantahan dan juga ada dukungannya. Jadi bisa yang bawa adalah para satria, bisa yang bawa para waisya, brahmana, sudra, dan juga arus balik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Teori satria. Kalau teori satria ini menyatakan kalau yang bawa agama Hindu ke Indonesia itu adalah para kaum satria atau para raja-raja atau para panglima perang yang ada di India datang ke Indonesia lalu menaklukkan orang Indonesia. Lalu ketika mereka menaklukkan Indonesia, mereka akhirnya bisa tinggal di sini dan juga sambil menyebarkan agama Hindu. Tapi di sini ada kelemahannya, yaitu para satria ini tidak mengerti isi kitab suci, karena yang mengerti isi kitab suci hanyalah kaum Brahmana. Jadi tidak mungkin para satria. Oke, pendukung yang paling utama dari teori satria ini bisa kalian bilang Sacerberg saja ya. Jadi Sacerberg ini adalah pendukung utama dari teori satria. Oke, selanjutnya teori Waisya. Ini yang bilang adalah N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, yang bawa agama Hindu ke Indonesia adalah para pedagang. Karena para pedagang ini datang ke Indonesia kan nggak cuma sebentar. Mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan angin. Jadi mereka menunggu musim angin muson timur dan angin muson barat. Jadi dan angin muson ini hanya berhembus 3 bulan sekali. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, mereka harus menunggu anginnya untuk kembali lagi selama 3 bulan. Jadi mau nggak mau mereka tinggal di sini. Ketika mereka tinggal di sini, mereka berinteraksi dengan orang Indonesia hingga akhirnya sambil menyebarkan agama mereka. Tapi di sini kelemahannya adalah sama, Waisya tidak mengerti isi kitab suci. Jadi bagaimana mereka bisa menyebarkan agama Hindu? Oke, lalu selanjutnya teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini mengatakan kalau yang menyebarkan agama Hindu adalah para kaum Brahmana. Nah, ini jelas karena apa? Kan Brahmana bisa mengerti kitab suci. Jadi pantas kalau mereka yang menyebarkan agama Hindu. Ini dikemukakan oleh J.C. Vander. Nah, menurut dia Brahmana bisa menyebarkan agama Hindu karena mereka mengerti isi kitab suci Weda. Tapi di sini nggak mungkin, ada kelemahannya juga tetap. Karena apa? Karena Brahmana dianggap tidak boleh menyeberangi lautan agar ilmunya tidak luntur atau tidak menguap gitu. Jadi bagaimana caranya Brahmana bisa menyebarkan agama Hindu kalau mereka saja tidak boleh bepergian keluar dari wilayahnya? Oke, teori Sudra ini dinyatakan oleh von Van Weber. Ini dinyatakan kalau yang menyebarkan agama Hindu adalah kaum Sudra atau kaum pekerja. Nah, kenapa? Karena mereka kan kalau di Indianya kan mereka merasa tidak dihargai ya, karena mereka adalah pekerja keras, maksud ibu pekerja kaum rendah gitu. Jadi mereka ingin keluar dari India dan mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi di sini tidak mungkin orang Sudra yang menyebarkan agama Hindu, karena apa? Di Indianya saja dia tidak bisa mengerti isi kitab suci, bagaimana cara dia menyebarkan agama Hindu? Nah, lalu selanjutnya teori terakhir yaitu teori arus balik atau counter current. Ini dikemukakan oleh FDK Bos. Menurut dia
Kalau teori sebelumnya kan menyatakan kalau orang Indianya datang ke sini, baik itu Brahmana, Satria, Waisya atau Sudra, lalu menyebarkan. Tapi kalau menurut teori terakhir, ya teori ini, orang Indonesia lah yang datang ke India untuk belajar tentang agama Hindu ataupun agama Buddha. Lalu ketika pemuda-pemuda Indonesia itu belajar di sana, mereka pintar, mereka pulang ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Jadi teori ini adalah teori yang menyatakan kalau kita yang aktif ke sana. Ya, bukan orang India yang kesini, tapi kita yang aktif belajar lalu kita sebarkan ilmunya di sini. Oke, tentang itu terserah kalian mau percaya yang mana, karena memang setiap teori punya kelemahan dan punya kelebihannya masing-masing. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.